Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan apa itu stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi pertumbuh kembangan anak ini atau stunting, stunting ini biasanya didapati pada tinggi badan yang lebih rendah dari rata-rata anak pada usianya. Seperti contoh tingginya itu cuman 130 gitu ya, 130. Terus pertumbuhnya itu juga lambat gitu, tingginya tidak setara dan masalah lain-lain. Yang kedua, stunting dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya asupan gizi pada ibu hamil, asupan gizi pada anak-anak di usianya, serta pola asuh yang salah dari orang tua, dan yang terakhir yaitu sanitasi buruk seperti lingkungan yang kotor, tidak bersih, bau, dan lain sebagainya. Serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan seperti contoh puskesmas, pustu, dan posyandu tentunya ya. Stunting dapat menyebabkan berbagai dampak seperti hambatan perkembangan kognitif dan juga perkembangan motoriknya akan terganggu. Metaboliknya juga serta akan terganggu dan resiko penyakit stunting ini tidak dapat menular ya, tidak seperti penyakit flu, batuk, dan lain-lain, nggak sampai menular sebegitunya. Serta stunting dapat dicegah dengan memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang sesuai panduan yang sudah dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan dan juga pihak kesehatan, biasanya dari puskesmas dan juga dari pihak posyandu. Nah, ini kalau anak-anak sekarang makannya biasanya itu makan KFC, McD ya, terus makannya burger itu. Nah, itu harus diimbangi dengan makan sayur, makan daging, makan lemak, protein, kacang-kacangan, dan juga sayur-sayuran. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, stunting dapat diatasi dengan ini, apa itu namanya? Dengan dengan cara memberikan dan mengata, mohon maaf, yang terakhir tentunya stunting dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup yang sehat tentunya ya, yang sehat dan cukup bersih lingkungan. Begitu. Ada yang namanya faktor dari stunting. Faktor dari stunting itu yaitu salah satunya adalah kurangnya gizi dalam waktu yang cukup lama gitu. Ya, walaupun nggak 6 bulan sebulan, tapi faktor gizi yang hingga bertahun-tahun itu tidak diperhatikan. Tanpa disadari, stunting pada dasarnya sudah bisa menjadi sejak kita masih dalam kandungan gitu. Sebab saat terjadinya, sebab saat kita ada di dalam kandungan, nah ini mama kita itu makan apa sehari-harinya gitu. Entah mama kita hanya makan mie instan aja atau cuman makan nasi garam atau apapun itu. Tapi yang bisa menjadi faktor utama dari stunting adalah ya sejak kita tetap berada dalam kandungan karena kita nggak tahu tuh mama kita makan apa, mama kita tuh makan apa, gaya hidupnya itu bagaimana, sehat atau enggak. Nah, itu bisa dijadikan faktor. Terus yang kedua di dalam kurangnya gizi dalam waktu lama itu adalah asupan gizi yang dimakan oleh mama kita, oleh ibu kita ya tentunya, oleh orang tua kita. Apa aja asupan gizi yang sudah dilakukan? Maksudnya asupan gizi yang sudah dilakukan itu kayak minum vitamin, makan sayur, susu, kacang-kacangan, dan ikan, daging, lemak, protein, dan lain sebagainya. Itu apa aja yang dimakan waktu itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kurangnya gizi dalam waktu yang cukup lama ini adalah karena sang ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat gitu. Dan makanan bergizi berprotein tinggi karena ya satu kita bisa memaklumi biasanya orang-orang yang hidupnya itu ke bawah itu uangnya belum cukup ya atau nggak punya dana untuk membeli makanan yang sehat. Untuk beli beras saja kadang ya agak repot sih. Tetapi ini juga bisa menjadi faktor kalau
stunting itu bisa sejak dalam masa kandungan. Terus yang nomor dua sekarang, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Nah, setelah bayi dilahirkan, sebaiknya sang ibu dan bayi menerima perawatan pasca melahirkan yang dianjurkan juga kepada bayi untuk langsung menerima asupan ASI. Ya, ASI itu air susu ibu ya kalau di sini. Nah, asupan ASI ini juga dapat memperkuat sistem imunitas tubuh dan juga perawatan pada diri sang bayi. Gitu. Supaya diri sang bayi itu sehat, tumbuh kembangnya cepat, makanya dikasihlah ASI, air susu ibu itu tadi. Karena kalau kita kasih susu formula ya, terus SGM gitu, Cilskil, Cilsku itu sebaiknya tidak dianjurkan. Karena apa? Karena itu kadar proteinnya memang tinggi, tapi tidak setinggi kadar protein punyanya ibu. Beda gitu. Ada lagi di dalam penjelasan kesehatannya. Lalu yang ketiga adalah pola asuh kurang efektif. Nah, pola asuh kurang efektif ini bisa terjadi saat kita masih kecil ya. Bukan pola asuh kasih sayang, bukan pola asuh apa, tapi pola asuh dari segi pemerhati, memerhatikan makanannya itu tadi. Nah, jadi memerhatikan makanannya ini juga dapat menjadi faktor dari terjadinya stunting ini tadi. Ya, pola asuhnya seperti tidak memperhatikan makanan atau pemberian kepada sang anak bisa juga dan tidak memperhatikan kesehatan serta kandungan yang dibutuhkan oleh sang anak ini tadi. Gitu. Lalu yang ke terakhir ya, bukan yang terakhir, tapi ini yang terakhir di faktor, yaitu adalah pola makan. Jadi pola makan ini bisa kita lihat gitu. Pola makannya ini standar enggak? Biasanya kalau orang-orang stunting itu pola makannya di bawah standar gitu. Bukan pola makan yang enak ya, tapi pola makan yang tidak memenuhi syarat seperti gizinya kurang, nggak ada vitaminnya, adanya cuma karbohidrat, nggak ada vitamin, nggak ada kalium, zinc, zat besi, dan lain sebagainya. Itu nggak ada, jadi cuman makan karbohidrat terus omega 3 aja gitu. Nah, ini juga bisa menjadi faktor utama dari segi makan, apalagi segi makan waktu kita masih di dalam kandungan atau waktu ibu masih mengandung kita, itu juga bisa menjadi faktor ke depannya gitu. Begitu. Hubungan stunting dengan makanan kita sehari-hari. Nah, hubungan stunting dari makanan pola sehari-hari itu kalau ceritanya kan apa juga berpengaruh dengan makanan kita sehari-hari. Ya, jelas dong berpengaruh. Karena pola makan yang kita masukkan ke dalam tubuh itu juga akan diproses untuk disalurkan ke seluruh bagian tubuh kita. Gitu. Jadi asupan gizi ini harus diperhatikan tentunya. Biasanya orang-orang itu udah kita makan KFC aja gitu. Udah kita makan McD aja. Nah, itu kita juga harus mengurangi makanan cepat saji juga sih sebetulnya. Karena makanan cepat saji itu asupan gizi atau kadar gizinya itu rendah, tapi kadar lemaknya tinggi gitu. Lalu yang pertama, kita masuk yang pertama dulu, asupan gizi yang rendah. Asupan gizi yang rendah kepada balita itu dapat menjadikan faktor stunting sejak awal, ya sejak bayi gitu. Itu yang pertama. Terus kurangnya ASI dari sang ibu juga bisa menyebabkan stunting karena juga yang saya jelaskan tadi ASI itu berkontribusi besar ke dalam tumbuh kembang sang bayi. Tuh. Terus yang kedua, makanan yang kurang bergizi. Makanan yang kurang bergizi itu contoh kita tiap harinya itu cuman makan tempe, makan tahu ya, makan instan gitu. Nah, dalam makanan yang kurang bergizi nih, kita juga harus memperhatikan gizi-gizinya. Walaupun kita bukan orang gizi ya, tapi setidaknya kita harus memahami sedikit saja tentang makanan bergizi. Karena makanan bergizi juga dapat menjadikan kunci hubungan stunting dengan makanan. Gitu.
Karena gizi yang karena makanan yang kita makan itu ada gizinya dan gizinya itu akan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Ya, entah ke tulang, entah ke mata, entah ke lain-lain lah pokoknya. Tapi yang terjelas di sini makanan yang bergizi itu menjadi faktor gitu. Lalu yang ketiga yaitu pola pemberian makan. Pola pemberian makan ini juga dapat kita lihat ya dalam ke aktivitas sehari-hari gitu. Pola pemberian makan ini juga kita harus perhatikan gitu. Nanti anaknya, wih, makan mie aja deh gitu. Makan tahu tempe aja deh. Makan ayam bakar aja deh. Makan KFC aja. Nah, itu juga harus diimbangi dengan yaitu tadi sayur, kacang-kacangan, protein, lemak dan lain-lain. Jangan tiap-tiap hari kita makannya mie instan terus. Jangan tiap-tiap hari kita makannya tahu tempe terus. Tapi kita harus imbangi dengan sayur gitu. Ya walaupun itu tidak sering, tapi setidaknya dalam satu minggu harus 3 kali diimbangi gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa mencegah stunting. Lalu yang keempat atau yang ketiga ini, kalau lupa. Jadi pemberian makanan yang dikonsumsi untuk mencegah stunting itu diantaranya adalah kacang-kacangan, daging, daging sapi ya, daging sapi, daging ayam, telur, ikan, tempe, tahu, hati ayam, buah, buah, pokoknya buah-buahan bebas lah, buah-buahan bebas yang tidak berbahaya. Lalu sayuran, nah itu dia, itu adalah juga termasuk dari makanan yang dikonsumsi untuk mencegah stunting itu tadi. Gitu. Cara mencegah atau ya, cara mencegah cara mencegah stunting yaitu dengan satu memperhatikan makanan, dua olahraga ya. Tapi ini yang saya ambil dengan makanan dulu. Nanti akan saya campurkan dengan dari segi olahraga ya. Untuk mencegah stunting, kalian harus bisa mengonsumsi makanan-makanan yang kaya akan protein, hewani, nabati, seperti ya daging ayam, daging sapi, karena itu mengandung asam amino, ya zat besi, zinc, vitamin B, dan lemak ya tentunya, supaya bisa membantu pembentukan tubuh di usia yang cukup labil ya. Ya walaupun tidak usia usia 3 tahun, tapi setidaknya dalam usia-usia yang masih 1 tahun atau 5 tahun ke atas itu harus diberikan makanan yang cukup bergizi, yaitu salah satunya daging ayam atau daging sapi karena memiliki vitamin yang kompleks gitu, dan bahan-bahan yang terkandungnya juga cukup lengkap untuk pembentukan tubuh dan mencegah stunting gitu. Yang kedua yaitu kacang-kacangan. Kacang-kacangan kaya akan serat yaitu, dan kacang-kacangan ini sebenarnya untuk membantu otot ya, untuk membantu otot dan untuk membantu tulang. Selain susu juga ada kacang-kacangan karena tinggi serat juga. Itu bisa membantu saraf serta kaki untuk tumbuh. Maksudnya ya untuk meninggi gitu. Lalu ada ikan. Ikan ini juga mengandung vitamin B2, B3, B12, B6, dan vitamin D ya tentunya. Serta ikan juga mengandung omega 3. Nah, omega 3 ini yang paling banyak ditemui adalah ikan sarden, ikan salmon, ikan kembung ya. Kalau kalian nggak tahu ikan kembung, nanti ada di aja di Google pasti ada kok. Ya, yaitu pisang. Nah, pisang ini juga mengandung vitamin C, B6, vitamin A, folat, magnesium, dan besi. Bukan besi-besi yang untuk apa pagar ya, tapi besi ini dapat
meningkatkan kinerja tulang kita supaya lebih kuat dan lebih bertenaga lagi untuk meninggikan kita supaya tidak kena stunting itu tadi. Selain mengonsumsi makanan-makanan bersih bergizi ya, kalian juga bisa melakukan hal-hal berikut untuk mencegah stunting. Selain itu dan juga ada olahraga juga di sini. Memberikan ASI eksklusif pada bayi yang berusia 6 bulan. Nah, ini juga penting nih untuk dilakuin ya, karena pemberian ASI ini juga sangat berpengaruh pada tumbuh kembang sang bayi. Dua, memantau perkembangan anak dengan membawa ke posyandu secara berkala. Nah, biasanya posyandu ini ada setiap 1 minggu atau enggak 1 bulan gitu. Jadi di dalam posyandu itu nanti akan dijelaskan seperti makanan apa yang harus dikonsumsi, kegiatan apa yang harus dilakukan, dan apa aja cara untuk mencegah stunting. Nah, biasanya posyandu tahu tuh dan biasanya memberikan ini pengetahuan gitu ya. Lalu yang terakhir yaitu mengkonsumsi rutin tablet tambah darah ya, walaupun tambah darah ini tidak penting ya, tapi aku kurang memahami apakah tambah darah itu juga penting untuk mencegah stunting begitu. Lalu yang bagian akhir akhirnya juga selesai. Jadi yang di bagian akhir ini adalah fun fact ya, fun fact yang aku temukan atau cerita lucu yang terdapat dalam stunting itu apa. Nah, ini nih di masyarakat Indonesia tentunya itu masih percayakan mitos ya, legenda gitu. Mereka Kak masih akan percaya dengan hal-hal yang begitu ya. Memang kita dipenuhi dengan dulunya dipenuhi dengan mistis ya, walaupun mistis-mistis itu ada yang terbukti ada yang enggak gitu. Dan di sini fun fact yang aku temukan adalah makan cumi. Nah, katanya orang-orang kalau makan cumi nanti anaknya waktu ya, kalau kita makan cumi ntar anaknya jadi hitam kayak apa? Hitam-hitamnya cumi itu. Terus yang kedua, jangan makan pisang karena akan berdampak pada janin. Nah, itu sebenarnya tidak terbukti ya. Jadi orang-orang percaya dengan hal begitu gitu. Padahal ya cumi, pisang itu dapat membantu kita dalam hal mencegah stunting sejak di dalam kandungan gitu. Terus yang terakhir yaitu susu formula ya. Susu formula ya untuk bayi biasanya untuk orang-orang yang utamanya itu punya gengsi atau malas memberikan ASI, biasanya mereka akan memberikan susu formula. Ya betul, susu formula itu kadarnya tinggi, tapi tidak sebagus ya bagus gitu, tapi tidak sebagus dan tidak apa ya, tidak semurni dari air susu ibu, karena dari air susu ibu itu ada terpancar dari kasih sayang juga ada ya kan, terus terpancar apa namanya kata batin, terus membantu pertumbuhan juga ada gitu gitu. Terus ini penjelasannya. Padahal makanan-makanan yang dua ya cumi sama pisang itu tidak terpengaruh dengan kondisi anak. Justru itu dapat menumbuh kembangkan gizi pada setiap anak gitu. Ya, terutamanya sejak dalam kandungan ya. Bagaimana cara kita untuk mencegah stunting dari sejak dalam kandungan itu ya dengan cara itu tadi, makan makanan yang sudah diizinkan gitu. Lalu kalau untuk susu itu biasanya orang-orang gengsian gitu. Orang-orang gengsian kayak terlihat mampu gitu. Aku pasti bisa nih membeli susu formula gitu. Aku masa kalah sama dia? Aku pasti bisa membeli susu formula lah. Gitu contohnya. Jadi mereka tidak memberikan ASI kepada bayi, tetapi mereka memberikan susu formula yang ada di dalam kemasan. Ya bukan kemasan-kemasan botolan ya, tapi susu formula yang ya seperti apa sih susu formula begitu. Ya, akhirnya.
baik, segitu saja penyampaian dari aku. Kalau ada yang salah ataupun kurang, mohon dimaafkan. Dan kalau ada salah ucap ya dan menyinggung kalian, minta tolong dimaafkan. Saya pikir juga kalau ada salah bisa dikoreksi, kalau ada yang kelewat bisa ditambahin nanti sendiri. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.